Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Griwan, ya. Nah, di sini hari ini di tempat ini, gitu ya, masih di podcast Griwan, kita akan berbincang bersama mengenai sampah, gitu ya. Kalau biasanya kita berbicara tentang prestasi, berbicara tentang ekskul atau juara-juara, gitu ya, mendatangkan berbagai macam artis juara dan lain-lain, gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sampah, gitu ya, tentang sampah. Nah, kita juga sudah kedatangan berbagai narasumber, gitu ya. Nah, sebelum lanjut, gitu ya, kita akan memperkenalkan diri dulu, gitu ya. Saya sendiri, nah mungkin biasanya teman-teman semua atau audiens semuanya di rumah yang sedang menonton, gitu ya, atau dimanapun, gitu, biasanya melihat hostnya itu berwajah muda, gitu ya, terus pakai pakai seragam SMP, gitu kan, masih muda, masih anak-anak. Tapi sekarang mulai dari host sampai narasumbernya itu baru, gitu ya, baru dan agak sedikit berumur, bukan berumur ya, apa ya? Berumur, dewasa. Ya, Bapak juga muda, dewasa. Ya, agak sedikit dewasa, agak sedikit beda. Berumur gitu ya. Tapi insya Allah tidak akan asing lagi, gitu ya. Tidak akan asing lagi bersama orang-orang. Saya sendiri Raka Firdansyah, mengajar mata pelajaran IPA dan guru di SMP 1. Dan rekan saya ada siapa? Ya, perkenalkan, di sini ada Ibu Nuranti sebagai guru IPA, sebagai perwakilan dari tim SBL juga. Salam kenal. Oke, dan narasumbernya kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya sudah lama berdedikasi di SMP 1, bahkan lebih lama dari saya. Yaitu pertama ada Ibu Dr. Andalisa Listiana. Ya, dan Ibu sebagai guru. Makasih, sebagai guru IPA kelas 9. Guru IPA kelas 9. Oke, dan satu lagi ada Ibu Dia Putri Andini. Ya, perkenalkan, saya dengan Ibu Dia Putri Andini dan saya guru seni budaya. Guru seni budaya. Sedangkan di sekeliling saya guru IPA semua, apa-apa. SBK dan tim SBL. Tapi saya kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Nah, balik lagi di sini ada guru IPA dan guru seni budaya membicarakan mengenai sampah, gitu. Nah, kalau misalkan guru IPA mungkin tentang pengolahannya, mungkin ya, tentang kan sampah itu nanti ada sampah organik dan anorganik. Nah, di sini juga ada guru seni budaya, gitu ya, bukan hanya guru IPA tapi ada guru seni budaya. Apakah yang akan dilakukan oleh guru seni budaya ini? Apakah membuat sampah itu menjadi sesuatu yang artistik atau bagaimana? Nanti kita akan berbincang langsung, gitu. Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin ya, Bu ya. Pertanyaan pertama. Nah, sebenarnya Ibu ini kan dari tim SBL, gitu ya. Sekolah berbasis lingkungan. Sekolah berbasis lingkungan. Nah, jadi hal apa yang sedang membuat Ibu ini sibuk sekarang sebagai tim SBL? Ketua tim dulu. Ya. Sebenarnya saya penjabat ya. Sebenarnya tahun ajaran kemarin juga saya masih di tim SBL dan tahun sekarang masih bertahan. Sebetulnya intinya sih setiap sekolah itu memang dikondisikan paham terhadap lingkungan. Kalau yang tahun lalu itu di sini kita mendorong indeks ya. Di situ ada pengolahan sampah umumnya ya. Kemudian yang kedua mungkin pengadaan air bersih. Kemudian yang berikutnya penghijauan gitu. Dan tahun sekarang juga tidak ada berubahnya. Itu ada 4, satu lagi pengolahan sampah. Lupa saya. Namun untuk tahun sekarang itu kita sedang menghadapi ada sekolah berbasis lingkungan ini eventnya bukan lebih berat, lebih banyak tekanan dikarenakan keadaan sedang darurat sampah ya. Maka dari setiap sekolah apalagi SMP 1 sudah mulai harus
menambah tekanan gegap gempita untuk pengolahan sampah ini gitu. Seperti itulah kira-kira untuk SBL tersebut. Jadi memang sebenarnya banyak programnya ya Bu ya. Banyak sekali. Untuk saat ini kita memang sedang fokus kepada sampah gitu ya. Betul. Iya, betul. Sampah memang kenapa sih sampah itu harus ditangani sekarang sesegera mungkin? Apa yang menjadi darurat gitu? Apa yang terjadi apabila tidak ditangani oleh kita gitu? Ya, maka bisa bagi Yang kita hadapi sekarang ini kan peristiwa Sarimukti itu ya. Iya. Nah, itu semua terdampak seluruh Bandung Raya, termasuk sekolah kita yang sebagai penghasil sampah dengan 1.400 siswa ya, ditambah warga sekolah ya. Nah, itu luar biasa sampahnya ya. Nah, itu permasalahannya satu, pengangkutan, kemudian penanganannya ini kan agak kesulitan ya, karena dihentikan semuanya. Jadi mau nggak mau kita harus mengolah sampah mandiri, diet sampah, memilah sampah. Nah, fokus utamanya kita memilah sampah ya Bu Diah Iya, ya. betul. Nanti baru dilanjutkan pada tahap berikutnya, misalnya Betul. mengolah sampah yang organik. Oke, ternyata banyak sekali langkah yang dilakukan untuk menangani sampah di sekolah ini gitu ya, di SMP 1 Cimahi. Nah, tadi disebutkan juga mengenai pemilahan sampah. Bagaimana pemilahan sampah itu dilakukan di sini? Apakah tong sampahnya dibeda-bedakan atau bagaimana? Nah, ya, saya menambahin dulu ya, sesuai dengan anjuran pada saat bulan Agustus kemarin tuh ada peraturan wali kota. Nah, itu peraturan karena darurat sampah. Jadi peraturan wali kota di sini digerakkan semua sampai seluruh sekolah, bahkan sampai tingkat-tingkat RT RW itu harus ada pemilahan sampah. Harus wajib ya, seperti itu. Kenapa harus pilah? Karena mungkin sekarang yang tadi sudah dikatakan sama Ibu Lisa, karena sekarang sedang di close dulu. Iya, Sempat close, kemudian sekarang dibuka bertahap ya. Nah, maka dari itu tidak ada ruginya gitu. Bukan, jadi kalau bisa sih dengan dampak adanya kebakaran Sarimukti, kenapa selanjutnya kita laksanakan aja seterusnya, karena toh ini baik sekali buat lingkungan gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi cambuk awal untuk semua, bukan SMP 1 saja, supaya kita mulai pemilahan sampah. Mungkin inilah namanya kemajuan zaman yang teknik berkembangnya manusia menjadi manusia yang paham lingkungan. Jadi perkembangan zaman nih, kita berkembangnya bukan hanya teknologi saja, tetapi pengolahan lingkungan. Jadi biar kita hidup tidak jomplang ya. Teknologi berkembang tapi sampah tak terolah gitu. Itulah namanya negara yang sudah maju. Kita sudah mulai melangkah ke negara maju. Nah, di sini di SMP 1 sudah mulai diterapkan secara bertahap tentunya ya, karena kita siswanya banyak dengan waktu yang lumayan agak padat ya. Maka dari itu kita dibagi pemilahan sampah itu ada 6 ya. Yang pertama sampah organik, yaitu sampah sayuran, jajanan, buah sisa buah-buahan. Kalau anak-anak sih mungkin sisa makanan ya, karena di sekolah kita bukan di rumah tangga. Kemudian sampah, nah ada sampah organik. Nah, sampah organik itu dipecah lagi karena kita ada, khususnya di Cimahi ada anorganik. Pecahnya yang anorganik tadi ya. Anorganik, betul. Itu dipecah lagi karena ada sistem pengolahan sampah yang dikelola oleh Bank Samici, Bank Sampah Cimahi, Bank Samici, Bank Samici ya itu. Jadi plastik itu kalau bisa dipisah botol, jangan disatukan. Kenapa? Karena itu bisa ada harganya gitu ya. Jadi supaya anak-anak menghadapi sampah itu bukan sebagai barang berguna, tapi itu barang yang mengandung profit. Jadi mengolah sampahnya juga mereka tidak tok sudah berakhir, ini bisa diolah lagi, bisa menjadi apa. Itu plastik, sampah anorganik. Ada sampah botol dipisah, walaupun botol itu plastik ya. Kemudian ada sampah plastik dari kemasan, kayak bungkus-bungkus makan kemasan yang di pasar, yang di kantin-kantin itu. Tapi itu juga kalau bisa bersih ya dari isinya. Udah kering ya. Udah kering tanpa ada sisa-sisa saus
atau makanan yang nggak dihabiskan, kalau bisa dihabiskan. Kemudian ada sampah kaca, walaupun jarang terjadi, tapi kita sediakan aja, toh edukasi itu kan untuk sepanjang masa gitu ya, gitu. Kaca, kemudian ada sampah kertas. Nah, dipisah, jangan disatukan dengan plastik karena kertas itu ternyata pengolahannya lebih mudah kalau sudah terpisah. Karena dia dari alam kan. Betul. Dan satu lagi, sampah metal. Logam. Ada logam nggak sih di sekolah? Ada. Ternyata ada. Saya menemukan batu baterai jam dinding nggak dipakai, geluntung aja. Oh ini apa anak-anak? Oh ini sampah metal bu. Iya. Terus ada juga yang itu ya. Kita nggak boleh sebut merek, kayak minuman yang hewan berkaki 4 berbulu gitu. Bercula. Iya. Itu dari logam. Susu juga ada loh pak. Susu yang berkaleng, susu yang ada rasa-rasanya. Yang iklannya teh naga tapi di kemasannya teh bukan naga. Hewan iklan teh beda gitu ya. Itu jadi ngomongin ya. Ngomongin produk. Jadi tit. Di alat tulis juga ada part di mana di dalam alat tulis itu pegasnya itu juga logam. Terus gunting dalamnya gunting yang nggak kepake atau penggaris gitu kan, itu logam. Memang tidak banyak biasanya, tapi untuk pembiasaan aja pembiasaan nggak apa-apa dia. Iya. Udah ya tadi udah 4 udah 5 ya. 5 organik, satu lagi botol, plastik, logam, kertas. Udah 6. Waduh. Jadi yang asalnya anak-anak tuh lempar aja gitu ya, buang. Tapi sekarang harus mikir dulu, kemana nih saya harus membuang. Nah ini ada cerita ya. Jadi itu jadi anak-anak jadi lebih hati-hati. Gitu dan ya. Saling mengingatkan juga. Ini kebetulan saya juga ada cerita bersama yang wawancara ini ya Pak Raka ya ini ya. Kebetulan dia wali kelas juga. Nah pada saat itu ayo anak-anak kita pilah sampah. Saya pikir tuh anak bakal ketakutan ya, wah sampah. Ternyata enggak loh. Mereka saya ikutan senang, wah happy. Ternyata mereka kayak menghadapi challenge ya. Dan ketawanya Pak Raka. Bahkan yang kan tempat sampah itu penuh ya, harus ditekan supaya dipadatkan. Nah, bahkan ada anak yang menawarkan diri untuk masuk ke situ, semuanya masuk gitu ya. Luar biasa. Gitu. Kayaknya nanti harus dibuat videonya ya, video untuk biar jadi cuplikan ya. Jadi cuplikan. Biar ada kayak gini nih serunya ya memilah sampah. Ternyata seru ya. Sampai pas udah jadi terpilah dengan baik. Mereka pas mau buang sampah itu mereka malu gitu. Buang sampah sembarangan satu karena bersih. Istilahnya mah ginilah, kalau kita lingkungan bersih, daun aja malu untuk gugur. Malu bersih bawahnya gitu. Dan sama itu adalah anak juga gitu. Mau buang sampah, kok bersih. Terus saya ngeliat aula tuh tiba-tiba bersih berapa hari itu sampai sekarang. Dan anak mau buang sampah juga mikir dulu gitu. Mana ya? Baca dulu tulisan ini buang kulit pisang, saya pernah lihat gitu. Nanti ini bagian saya itu kulit pisang kalau dibuang. Memang yang dibahas itu yang anorganik katanya nanti akan disalurkan ke Bank Samichi. Samichi betul. Sekarang yang organiknya mungkin kita berpindah ke Bulisa ya. Untuk yang organiknya ini diapakan? Iya, tadi biasanya sedih ya kalau kemarin tuh lihat pisang, sampahnya lempar itu. Kita kan bisa olah itu ya. Jadi untuk sampah organik, nah ini sudah kita ajarkan juga di kelas-kelas Pak Raka ya. Sekarang Pak Raka sudah kita ajarkan juga. Gak apa-apa, saya dengan teteh Raka. Nah, kita sudah ajarkan nih sebelum Sari Mukti meledak itu kita sudah ajarkan untuk anak-anak kelas 9 yang Ibu ajar, juga ada Bu Iis sama Pak Taufik yang kelas 9 ini untuk uji coba dulu. Karena nanti semoga nanti bisa jadi program P5. Jadi untuk pembuatan ekoenzim ya. Bisa dijelaskan mungkin Bu, ekoenzim contohnya ya. Bisa dilihat Bu. Nih, ekoenzim itu seperti ini nih. Ya, ini seperti ini ya. Nih sudah ada ekoenzim ya. Jadi ini adalah cairan yang 1000 manfaat, kita katakan seperti itu. Tapi asalnya juga dari sampah ya, dari kulit buah dan sayur-sayuran, bonggol sangkur ya. Kalau sayur kan kita makan kangkung, daunnya kita makan. Nah, batangnya kan
bisa kita manfaatkan untuk pembuatan ekoenzim ini diantaranya gitu. Nah ini kita sudah edukasi untuk anak-anak, juga TU nih sudah belajar, guru juga KIR ya, KIR IPA juga sudah membuat ekoenzim. Nah ini selama 3 bulan nih fermentasinya agak lama gitu, jadi kalau mau buat harus minggu ini buat, minggu besok buat, jadi nanti 3 bulan itu kita akan panen setiap saat. Nah itu diantaranya banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali. Contohnya ya. Nah ini ya contohnya ya, ini isinya apa ini coba? Mungkin nggak tahu ya, kalau saya semprotkan begini ya, misalkan ke udara, nggak bahaya. Gimana rasanya? Manis, Bu. Manis. Iya, kayak segar, kayak rujak. Rujak, betul rujak ya, kayak rujak. Nah ini diantaranya ekoenzim ini bisa kita pakai untuk air purifier. Jadi apalagi sekarang lagi polusi. Nah ini kita bisa pakai itu. Gampang kok. Jadi dari sini yang sudah jadi tadi, kita hanya teteskan aja 1 tetes untuk 100 ml. Jadi memang 1 dibanding 1000. Nah, juga bisa buat pupuk anggrek nih, misalkan pupuk tanaman apa saja bisa. Kebetulan saya punya anggrek di rumah, jadi cukup disemprot pakai ini, jadi berbunga dengan luar biasa. Bisa jadi pupuk bisa juga nih, mana HP-nya? Nih kan kotor nih ya. Nah ini kita bisa semprotin nih. Nah gini ya, nanti tinggal dilap aja pakai tisu. Kalau nggak punya tisu ya pakai kainnya itu. Yang kotor-kotor bisa bersih ya, Bu. Nah ini ya. Jadi kinclong. Jadi gimana? Dan pikiran kotor bisa, Bu. Langsung gitu. Masa depan langsung cermat. Iya, dan kerasa kesetnya. Udah sering coba. Juga bisa dipakai buat cuci buah-buahan, sayuran supaya bebas pestisida, bebas cuci tangan, kumur juga bisa kan ya, Bu ya? Ini juga bisa dipakai. Oh kalau misalnya pengen obat jerawat nih, nah ini kita bisa pakai tisu. Bisa buat skincare. Nih dengerin nih, coba yang lagi pinjam wajahnya. Kalau obat jerawat ini nya kok ya sekarang jadi Ezi ya, jangan ya, ekoenzim sih katanya emang ya, tapi sebaiknya Ezi ya gitu. Jadi ini langsung tetesin tetesin di tap-tap gitu ya. Pakai toner ya, kalau skincare pakai toner. Kalau yang jerawat. Pak Adit mau coba. Siapa yang mau coba? Nih yang lagi puber nih bisa coba nih. Pak Adit nih lagi. Terus bisa juga nih ngebersihin, misalnya sampah-sampah itu bau kan, tempat sampah. Nah, bisa kita semprotkan di sini. Karena dia sifatnya kan bioaktivator ya, mempercepat reaksi gitu. Terus desinfektan juga. Terus ada probiotiknya. Pokoknya luar biasa. Banyak banget. Toilet yang berbau, toilet guru, toilet siswa, kita sudah praktekkan siram cukup 1 gayung dengan setengah tutup ekoenzim ini, langsung seharian nggak bau. Itu ke kulit nggak gatel, nggak apa ya, Bu? Bisa ya? Coba aja. Kalau misalnya ragu-ragu untuk face ya, untuk face kita, wajah kita ya, kita bisa coba dulu di tes dulu. Kalau misalnya diencerkan, ada aturannya di sini. Coba di sini sudah ada aturannya. Misalkan untuk nggak kelihatan ini, coba dibaca. Baiklah, desinfektan dosis pemakaian desinfektan 1 ml AZ berbanding 1000 ml air. Hand sanitizer 1 ml AZ 400 ml air, dan selanjutnya Oh bisa kumur juga loh. Kumur-kumur. Iya. Kumur-kumur. Asal jangan ditelan. Iya, jangan ditelan, nggak usah ditelan ya, Pak Adit ya. Iya. Pak Adit suka main telan. Karena di sini ya kita kalau bikin ekoenzim ini tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini untuk pemakaian luar. Jadi kalau nanti anak-anak di 2 bulan lagi, ada yang kemarin ada yang sudah sebulan, jadi 2 bulan lagi panen, itu nanti anak-anak juga akan ada filosofinya. Sepertiga kita pakai, sepertiga kita simpan, dan sepertiga kita bagikan ke tetangga, ke orang tua, ke mana saja, agar mereka juga berbagi membuat ekoenzim lagi. Jadi sampah itu tidak ada yang tidak berguna, bermanfaat. Ternyata berguna. Dan gak cuma manfaat aja, ini juga aman banget untuk dibuang ke alam. Kan kalau yang kimia-kimia gitu ada zat-zat yang merusak persediaan air tanah. Supermarket tuh ya. Iya. Ini sebenarnya juga zat kimia juga, cuman kimia adalah kimia organik. Kimia organik. Jadi tetap ada enzim-enzimnya yang bisa menguraikan lipase. Itu ada enzim untuk menguraikan apa? Lemak. Lemak. Jadi sisa-sisa sampah misalnya dari
ayam goreng itu kan ada lemak-lemaknya tuh. Nah, itu bisa diuraikan oleh enzim lipase di sini. Gitu. Ada juga enzim proteasenya, jadi untuk menguraikan protein. Enzim sistem pencernaan nih. Ada untuk Pelajaran kelas 8. menguraikan nasi, misalnya supaya baunya nggak busuk banget. Nah, dan nanti kalau masih mau belajar lagi silahkan kita terbuka dengan senang hati. Silahkan yang mau berkonsultasi, mungkin yang di luar SMP 1 kan kita banyak juga ya penonton, boleh langsung kontak Bu Lisa gitu ya. Bisa boleh atau gitu ya, guru-guru IPA. Oh iya, guru-guru IPA Sekota Cimahi kita sudah bareng-bareng kemarin sudah belajar Praktek, di ya? MGMP praktek. Mudah-mudahan nanti anak-anak SMP Sekota Cimahi bisa bertanya pada guru-guru IPA-nya gitu ya. Biasa. Dan ini juga yang menjawab pertanyaan dari banyak orang tentang ekoenzim. Katanya itu teh bau nggak Bu gitu. Sering banyak yang nanya gitu, itu bau nggak Bu? Jijik kan bekas sampah. Ternyata enggak loh, sudah dibuktikan tadi bahwa ternyata wanginya itu malah wangi rujak gitu ya. Iya, Karena ini rujak. ada Nggak ada baunya sama sekali. Kayak jamu. Iya. Enak-enak kok beneran. Iya. Aromanya Silahkan dicoba kayak aja. ini, kayak desinfektan, kayak yang di rumah sakit di apotek. Kalau misalnya pengen lebih berbau lagi juga kita bisa lanjutkan fermentasi yang kedua, AAK. Jadi ini tadi fermentasi 3 bulan kan. Nah, ini fermentasi kedua ini kita bisa nih pengen wangi melati misalnya ya. Dari sini tinggal tambahkan saja bunga melati sebanyak 10%, nanti diamkan selama sebulan ditutup rapat. Mau lavender atau serai apa saja. Yang ini adalah contohnya jeruk nih, kulit jeruk. Jadi gitu, supaya lebih wangi. Duh, saya jadi pengen coba nih buat di rumah Harus tangga. nih kita encourage ya. Siap, siap. Oke, kalau tadi kita sudah dengarkan tentang pengolahan dan pemilahan sampah dari mulai organik hingga anorganik. Nah, sekarang gitu, mungkin beralih ke Ibu Nuranti. Nah, Ibu Nuranti itu punya satu istilah sendiri, yaitu diet sampah. Iya, Diet betul. sampah. Betul. Nah, bisa dijelaskan mungkin Bu Nuranti, Iya. apa diet sampah? Sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat masalah sekarang di Bandung Raya itu kan sampahnya menumpuk. Selain menumpuk, TPA Sarimukti juga sebetulnya kan udah overload ya, udah gak bisa nampung lagi sebetulnya. Jadi satu-satunya solusi yang paling tepat menurut kami tim SBL adalah bagaimana caranya yang tadinya sampah dihasilkan sekian banyak meter kubik menjadi berkurang bahkan menjadi 0. Nah, jadi ada istilah bukan diet karbo, bukan diet gula. kayak saya ya, diet lemak. Iya, tapi kayaknya Diet kita sampah. juga mesti diet sampah. Betul, karena Bu. kalau misalnya diet sampahnya gak ada, beres kan masalahnya. Dan bedanya dengan di rumah, sebetulnya di sekolah itu saya bisa jamin lah, kan kita udah sering lihat ya Bu ya, di tong-tong itu 80% anorganik semua. Betul. Cup plastik yang sekali pakai, botol gitu kan, terus yang kayak mangkok plastik itu semuanya kan anorganik. Kita tuh pakai makanan itu tuh nggak kerasa. Ibu misalnya beli cireng 5.000 dapat 3, masukin di ruang guru, makan, nyam, buang. Mungkin kayak 5 menit gak sih? Ya, 5-10 menit dibuang gitu kan. Beli mie, beli apa, beli seblak, masukin cup, habis, buang. Dan jadi kayaknya daripada kayak gitu, mendingan diet sampah aja sekalian. Betul. Itu dengan cara anak-anak kita arahkan, kita himbau buat bawa tumbler kosong, bawa misting kosong. Bagusnya sih Tumbler tuh ya. bekal dari rumah, karena selain lebih sehat, lebih bergizi, tanpa pengawet dan lain-lain gitu ya. Dan kalau emang masih kurang, misal nih lapar mau jajan, ya sediain lagi aja misting kosong sama botol kosong. Jadi kalau jajan yang kayak Thai tea atau milk tea atau apa, tinggal kasih aja botolnya, mistingnya ke Isi yang ulang jual, ya, jadi isi ulang. Guru-guru kita sudah semuanya ya, setiap ke kelas selalu kita coba bawa tumbler gitu ya. Ya bahkan sampai kayak mau beli jus nih, misal yang tadi jadi masukin ke cup jadi bawa gelas dari ruang guru nih, datengnya ke tukang jusnya, suruh taruh di dalam gelas. Itu sih istilah diet sampah. Oke. Bawa misting, bawa tumbler, dan kurangi sampah
itu mohon diingat anak-anak. Mohon diingat gitu. Dan sekarang juga di SMP 1 sudah dihimbau untuk menyediakan air galon sendiri ya di Iya, kelas ya, di betul. masing-masing kelas gitu ya, supaya meminimalisir sampah juga. Oke. Untuk penyuluhannya bagaimana? Apakah sudah dilaksanakan di SMP 1 gitu? Apakah di antara guru-guru aja, di antara siswa aja, atau seluruh warga sekolah tuh, Bu? Mungkin ke Budia. Boleh. Budia. Kita sudah bertahap ya, nggak sekali memang. Pertama-tama kita pernah ada penyuluhan global yang waktu kita di jam pembiasaan ya, langsung kita Siswa-siswa. Bu Nuranti sebagai pembicara pemilahan sampahnya, diet sampahnya itu pada hari apa itu? Itu kalau nggak salah hari Hari Rabu. ya. Iya. Nah kemudian bertahap Jumat kita pemilahan sampah satu land kelas 7 dulu. Satu grade Ya betul, kelas Oke, 7 kelas 7. sekalian kita buat titik sampah. Jadi tiap 2 kelas atau 3 kelas itu ada satu titik sampah biar anak nyampe yang sudah tertulis dan terpilah. Dan di situ juga sebelum mengadakan titik sampah kita pilah dulu sampahnya. Jadi kelas 7. Nah, itu per kelas otomatis itu di situ juga kita melaksanakan penyuluhan dengan langsung praktek ya. Kemudian bukan sekedar teori ya. betul. Kemudian Intinya kita langsung minggu praktek. kedua kita beralih Ke kelas 8. Kelas 8. Minggu ketiga baru kita berjalan minggu sekarang di kelas 9. Plusnya lagi kita juga penyuluhan ke kantin. Bu Nuranti sudah, dengan Ibu Kepala Sekolah juga pernah bareng-bareng ya. Saya juga sudah. Dan itu nggak sekali ya, ada beberapa kali. Iya. Terus ke GTK guru dan TU Bu Lisa pernah ya, Bu Lisa dengan Bu Lis. Kita Ke kantin juga selalu memantau, Selalu memantau. nggak bisa Ya. sekali diberi Betul. penyuluhan dibiarin gitu, nggak bisa. Terus Kita Di depan sapa-sapa Wakasek ya. dan Wakasek. perwakilan kantin juga waktu di MPR juga pernah. Ya, Di depan betul. ada ibu Di kepala sekolah rapat juga. ya. Plusnya lagi Bu Nuranti juga isi literasi. Nah, jadi Iya, kita literasi. mengisi literasi dengan Hari ini ya literasi kita ya untuk Minggu yang kemarin. sampah. Minggu kemarin Minggu yang kemarin kelas sudah. 8 yang kelas 9 Iya. yang lewat LMS itu. ya baca literasi tentang pengolahan sampah, di direct sama Bu Nuranti ya. Kemudian selanjutnya kita terus ya. Dan itu tidak boleh berhenti Tidak sekali, bisa berhenti, harus terus. ada. Iya, jadi begitu kita Berkelanjutan. lewat ke kantin atau misalnya ke kelas, Sambil kita selalu ngobrol. ingetin anak-anak jangan lupa diet sampah. Sampai jalan-jalan tuh kita ini plastik kok nggak bawa. Nah, ini sampai itu sudah mendarah daging. Oke, bahkan saking ibu-ibu ini bawelnya katanya ada cerita yang lucu gitu ya. Karena sampai dibilang mohon maaf nih ibu sampah katanya. Ya Allah. Iya, Ibu sampah. Awas ada ibu sampah. Iya, saya Ibu Ee. Saya Ibu ibu sampah dari sampah. Ibu sampah Kayak 1. enak Ibu banget. sampah 1, ibu Ibu sampah. kompos, Ibu kompos dia nih. Iya. Tapi itu bener Bu, ada. Iya, Gitu. jadi nggak sengaja pada saat itu lagi pemilahan sampah kelas 7. Ya, Pak Raka, Bu Nuranti, Bu Lisa kelas 7 tuh kan terlihat masih bocil-bocil, dia masih tak berdosa gitu. Nah, saya jalan dulu di kelas sebelumnya, saya udah pemilahan sampah bikin satu titik loh. Saya jalan didampingi oleh OSIS Sekbid 8 ya, ada Hazel dan kawan-kawan ya. Terus udah gitu Ada selanjutnya ada telepon siapa tuh? ini alarm ya. Ya, silakan boleh matikan dulu. Matikan Mungkin dulu. sambil diminum Iya. juga. Oh, iya, Sambil boleh. diminum juga, ini ada Ini air alarm. minum Air Maaf Griwan ya. sehat Griwan, salah satu Iya dong, sponsor. saya udah habis nih. Nah, pas saya lagi jalan, tiba-tiba si anak itu mungkin karena semangat ya, sigap gitu. Wah, kelas kita udah mulai kegiliran memilah sampah. Nah, dia tuh otomatis ngelihat saya tuh image-nya pengolahan sampah cuma disingkat kali ya. Jadi ada ibu sampah datang, ibu sampah. Aku langsung gini, langsung melihat-lihat sama Sekbid 8. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saat itu langsung, ya itulah seperti itu. Tapi nggak apa-apa kok. Itu tuh ya saking diingat Excited gitu ya, saking excited diingat. jadi Karena Udah ada brandingnya. Iya tuh bergaining aku terus sampai ya. Karena ibu kan terus mengingatkan, terus melakukan penyuluhan Betul. gitu ya. Jadi anak-anak oh ini
ibu yang mengurus pengolahan sampah gitu di sekolah, mungkin Disingkat. supaya singkat gitu, pengen cepat-cepat ngasih tahu teman-temannya, jadi ibu sampah. Cepetan, ibu sampah datang, ayo kita mulai beres-beres Iya, kayak gitu. kebetulan dia juga ngajar kelas 9 kan kondisinya mungkin dia belum hafal namanya atau kayak gimana gitu kayaknya saya kan ya. mengajar kelas 7, 8, 9, 7 sebagian, hanya anak tari saja. Oke, dari yang serius sampai yang yang Nggak lucu, serius. dari yang serius sampai yang lucu sudah kita bicarakan gitu ya. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup, apa harapan ibu ke depannya tentang sampah ini di sekolah maupun secara umum, secara global? Oke. Iya. Boleh. Nanti dulu aja. Nah saya terakhir aja. Jadi bungsu kan, rebutan ya kan bungsu. Ya udah, kalau dari ibu ya karena kita kan sedang menggiatkan yang namanya pengolahan limbah organik maupun anorganik. Kalau bidang ibu ya ekoenzim ya nanti mudah-mudahan siswa-siswa kita ini yang sudah belajar ekoenzim ini nularinlah ke keluarganya. Nah, nanti keluarganya bikin kan ini. Nah dari keluarganya nanti nularin ke sebelahnya. Nah jadi kita itu harus selalu berbagi. Nah kalau misalnya setiap keluarga itu mengolah sampah, hal-hal yang kecil, mudah-mudahan ini akan bisa menyumbang ke bumi kita secara global. Iya. Jadi kita tidak perlu berteori banyak-banyak, tapi cukup dengan langkah kecil aja akan membuat orang lain bahagia dan tentu saja bumi akan memberikan kepada kita juga kebahagiaan juga. Iya. Itu aja. Kalau dari saya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Udah bawa Dalam ini. banget ya. Nah ini deep talk iman. Nah jadi saya sih berharap saya pertama bertugas, tapi setelah bertugas saya memahami gitu ya, saya menginginkan anak-anak mengalami kemajuan, berkembang, berpikir bahwa sampah ini menjadi hal penting, bagian dari kehidupan. Jadi bukan suatu aturan lagi, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan, bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Betul. Gitu. Udah, jadi nggak usah diatur, nggak usah, ngerti aja sendiri seperti negara-negara yang sudah berkembang. Nah kita apa Negara salahnya yang kita maju. Negara maju, sorry maaf ya, maju ya. Kok mundur ya? Kita sudah mau masuk Sudah negara maju loh, negara maju, betul. Jadi mereka sudah tidak memikirkan itu hal itu menjadi suatu peraturan, tapi itu adalah imbas buat diri sendiri gitu. Dan satu lagi, balik lagi, kebersihan adalah iman. Kalau kita pegang iman ya tentunya kebersihan, tapi kebersihan juga ternyata ada stepnya. Jadi ingin anak tuh udah memilah itu udah bukan karena aturan, takut sama hukuman, takut peraturan apa tidak, tapi sudah memang ini harus Kesadaran pengennya itu ya. kesadaran sendiri. Saya sih Iya. itu saja. Nah kalau saya sebagai penutup, mungkin meledaknya TPA Sarimukti itu sebetulnya masalah besar untuk Bandung Raya gitu. Cuman saya berharap dengan masalah ini nanti anak-anak jadi bisa mengikuti lingkungannya, karena kan yang namanya manusia tuh harus bisa beradaptasi. Nah salah satu adaptasi yaitu dengan cara mengikuti perkembangan zaman. Misal nih sekarang udah nggak zaman nih buang sampah, buangnya di TPA, itu tuh udah nggak zaman. Coba deh kalian nih yang suka anime Jepang gimana, kalian yang suka K-pop Korea kayak gimana, yang suka Eropa Jerman kayak gimana, coba buang sampahnya. Masa kita ketinggalan gitu kan, gini-gini Iya, aja. betul. Ayo kita juga bisa kok ikut bertahap, mulai dari yang paling gampang aja, lihat sampah dulu. Terus kalau ternyata masih kepaksa menghasilkan sampah, pilah sampah. Nah terus ini nih yang paling menarik, di Indonesia kan sampahnya banyak nih, semua TPA juga rata-rata udah penuh. Ini tuh sebetulnya bisa jadi peluang cuan juga. Coba deh Betul. kalian searching di internet sana gitu kan. Ada orang yang sampai mengolah sampah organik, omsetnya 35 juta per bulan. Terus juga yang mengolah plastik, kaca, itu tuh uangnya nggak main-main. Jadi sebetulnya itu tuh bisa menjadi sumber penghasilan juga. Coba nanti kalian baca-baca. Harapannya itu sih kalau dari ibu. Oke, luar biasa. Mungkin sekaligus menjadi mewakili harapan semua tim SBL juga yang tidak bisa bergabung di sini. Ada Bu Titin, betul. Iya, ada siapa? Bu Iis, Bu Aan, Bu An-an. Bu An-an. Kemudian ada Caraka juga. Oh iya. Itu penting mereka banget tuh tulang peranannya. punggung ya Tulang sebenarnya punggung. ya. Pak Secara teknis, Pak Jajat, Pak Ai, Pak Una, Betul.
Pak Cucu. Betul, kita juga sekaligus mengucapkan terima kasih juga kepada mereka gitu ya. Terima Ya. kasih. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Kriwan gitu ya, dan membahas tentang sampah di tengah kesibukannya mengolah sampah, mengajar gitu ya. Datang juga ke podcast ya, mudah-mudahan tidak kapok, untuk selanjutnya bisa diundang lagi gitu ya di podcast Kriwan gitu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Terima juga kasih buat sekali lagi, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Oke, jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ke semua teman-teman Anda gitu ya. Semua teman-teman Anda. Oke. iPod One, inspirasi podcast Kriwan selalu terdepan.